أصحابه أجمعين أما بعد وقال صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam kelima bulan suci Ramadan tahun 1440 tahun Hijriah, marilah kita bersama-sama melafazkan kalimatul ihtiraf, kalimat pengakuan seorang hamba dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab menurut guru kami ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, termasuk surah yang diawali dengan kalimat alhamdulillah dan diakhiri dengan kalimat alhamdulillah. Contoh surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Surah Fatir, alhamdulillahilladzi fatiris samawati. Dan ada juga ayat yang diakhiri dengan kalimat alhamdulillah, termasuk di dalam surah Al-Anbiya, dan ada 5 surah-surah yang lain. Itu menandakan hamba yang bernama manusia harus banyak-banyak melafazkan kalimat pengakuan atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hidupnya dia banyak mengucapkan kalimat ummati, 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 ummatku, ummatku, ummatku. Nabi dalam sejarah tidak mengakhiri hidupnya dengan banyak mengingat keluarganya. Nabi di akhir hidupnya tidak mengingat harta bendanya. Nabi tidak mengingat aset-asetnya yang dia bangun selama hidupnya. Tapi yang dipikirkan Nabi adalah bagaimana dikodok umatku di akhir zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jemaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan judul yang ditentukan oleh Kementerian Agama Kota Parepare, pada malam ini erat kaitannya dengan materi kemarin malam, ialah sholat sunnah dan fadilahnya. Sebelum saya bahas beberapa sholat sunnah yang sangat penting khususnya di bulan suci Ramadan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salah satu ayat di dalam Al-Quran, Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku ciptakan dari bangsa jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dapat dipahami secara bersama-sama, Pak Bu, bahwa ternyata manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tujuannya cuma satu, ialah bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan manusia yang sesungguhnya adalah al-abdu, pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak apa-apa sedikit saya pakai bahasa Inggris Pak Bu. Narek ku irite Pak keadaan na menontak lino makukwe. Tidak usah kita jauh-jauh lihat dari Jawa, Parepare, baru na kampung. Narek ku irite Pak engka tahu narapi ni waktu Pak megalada tahu mak baju putih
dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbondong-bondong datang ke masjid, berbondong-bondong melaksanakan ibadah sholat. Kondisi yang kedua, engkau tahu Pak, silalona boleh kantor roe, silalona boleh umur zaman-zamanna, silalona boleh dari galuna. Nanya kia nabi kiriki, mereka asik dengan pekerjaannya, mereka melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak pikir lo masih di Pak. Dia nak pikir lo berjamaah. Dia nak pikir pokoknya pasrona sama Allah Ta'ala. Yang ketiga, engkau tahu silalona boleh dari Pak. Dia nak pikir maka dah maghribi ni, Jumat ni, Jumat sudah tiba waktu. Bahkan engkau tahu silalona boleh majama Pak, boleh galuna, dia meto nang kana pikiri untuk pugowi sempajangi. Saya ulangi, dia meto nang kana pikiri untuk pugowi sempajangi. Sehingga di bulan suci Ramadan kali ini banyak sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, khususnya ibadah sholat. Nanti akan saya bahas dan ringkas ibadah-ibadah sunnah yang mana yang lebih kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'allama ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanati kulluha Ramadan." Betapa seandainya manusia umatku tahu kelebihan dan keutamaan bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya dia ingin menjadikan seluruh satu tahun itu Ramadan semua. Seandainya dia tahu. Mengapa? Maka itu pandritai na iya sempadangi pasumpung atau ripong Allah Ta'ala sebagai komunikasi hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya Bapak dan Ibu, kapan kita berkomunikasi dengan Tuhan selain dari sholat? Pada saat kita mengaji. Yang kedua, pada saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 sarana untuk hubungan antara hamba dengan Allah. Pertama adalah sholat. Kulirum mundur Pak itu namita 5 waktu. Kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan antara hamba dengan manusia. Bagaimana dikodok dengan umat Islam yang tidak pernah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangi para pemukul, adkuruni adkurukum washkuruni wala takfuruni. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruni wala takfurun, syukuri apa yang aku berikan kepada kalian dan jangan pernah ingkar kepada nikmat yang aku berikan. Mungkin ada yang mendengar ceramah taruh setiap malam, hanya bisa mengusap dadanya dan meneteskan air mata, nasampur warwaruna Pak, dan berkata di dalam hatinya, seandainya Allah memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan, macinna ka kasih lomak beli jama, macinna ka lomak taraweh di Masjid Nur Asy-Syuhada Pare-pare. Tapi apa yang terjadi? Allah sedang mengambil miliknya sedikit demi sedikit, dan ini tidak disadari oleh manusia. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat adalah kunci kebaikan. As-salatu miftah. Kata Nabi, "Inna awwala ma yuhasabu li'abdi yaumal qiyamati as-salat." Yang pertama akan dihitung dan diperiksa amalan seorang hamba di hari kemudian adalah salatnya. Bukan puasanya itu, bukan zakatnya itu. Nah, di dalam salah satu hadis Nabi dikatakan, wa in kana taqasa minha syai'an qala unzuruha li'abdi min tatawwu'in. Jika dalam salatnya hambaku ada kekurangan, jadi ibu biasa kilo tinggi, lalu ini mas sempaja loroi, mas sempaja masarae, itu kekurangan. Kalau bapak kadang misalnya
Dan banyak orang yang begitu gampang meninggalkan sholat waktu. Kata Nabi, apabila ada kekurangan sholatnya, ada kekurangan, maka sempurnakanlah